metode teori belajar. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya adalah Fitri Mustikarini dan rekan saya yaitu Arifin Saaf dan Aurelia Regita Safira. Untuk guru pertama yaitu Bapak Susfar Irham Rani, seorang guru yang mengajarkan di bidang informatika kelas 12 di SMAN 1 Wadilwe. Beliau mengajarkan TIK pada tahun 2015 sampai 2021 dan informatika 2015 sampai sekarang. Beliau mengajarkan selama 19 tahun. Metode pembelajaran yang digunakan Bapak Susfar yaitu ceramah dan diskusi kelompok. Beliau menggunakan metode tersebut agar siswa dapat dengan mudah memahami dan mengerti segala apa yang disampaikan oleh guru di dalam kelas sehingga dapat meningkatkan pemahaman bagi siswa dalam proses pembelajaran. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu PPT dan video. Beliau menentukan media yang digunakan tersebut berdasarkan antusias siswa dalam belajar. Beliau menciptakan suasana kondusif saat belajar yaitu dengan komunikasi yang baik antara guru dan siswa dan melibatkan siswa dalam semua hal pada proses pembelajaran tersebut. Untuk mendorong siswa aktif dalam pembelajaran, beliau menggunakan metode kooperatif yaitu siswa berkelompok untuk berdiskusi menyelesaikan suatu permasalahan. Teknologi yang beliau gunakan yaitu proyektor, HP, dan komputer. Menurut beliau, teknologi berperan dalam meningkatkan pembelajaran di kelas berupa mempermudah penyampaian materi dan memfasilitasi kolaborasi. Dalam mengimplementasikan teknologi, beliau tidak mengalami kesulitan apapun. Yang selanjutnya yaitu Ibu Ahmad Febriana SPD. Beliau adalah seorang guru yang mengajar di bidang mata pelajaran umum dan bahasa Inggris kelas 4 di MI Alindo. Beliau mengajar pada jenjang MI mulai tahun 2015 hingga saat ini. Dan tugas tambahan wali kelas pada tahun 2022 hingga saat ini. Beliau mengajar selama 8,5 tahun. Metode pembelajaran yang dipakai yaitu problem based learning, discovery learning, dan diskusi kelompok. Beliau menggunakan metode tersebut agar memudahkan peserta didik untuk memahami mata pelajaran serta dapat diterima sesuai usia peserta didik. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu buku, video, dan game. Beliau menentukan media yang tepat, menyesuaikan dengan materi, tujuan pembelajaran, dan capaian pembelajaran. Beliau menciptakan suasana kondusif saat belajar, yaitu dengan membuat kelas nyaman, bersih, dan menciptakan rasa kekeluargaan di dalam kelas. Untuk mendorong siswa aktif dalam proses pembelajaran, beliau meningkatkan semangat peserta didik dengan pendekatan emosional, speaking, serta spiritual. Teknologi yang beliau gunakan yaitu proyektor dan audio. Menurut beliau, teknologi berperan dalam meningkatkan pembelajaran di kelas, yaitu sesuai pembelajaran kurikulum Merdeka tahun 2023 bahwa pembelajaran berbasis teknologi atau TIK akan berperan sangat baik bagi lingkup pendidikan di era globalisasi saat ini. Juga mendukung program literasi serta program asesmen nasional berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Dalam mengimplementasikan teknologi, beliau mengalami kesulitan jika akses teknologi kurang, baik perangkat, media, maupun sinyal. Hal tersebut menunda proses pembelajaran yang sudah ditetapkan. Guru harus mencari alternatif media sesuai dengan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Saya akan membuka lagi Bapak Ilham Sarofi, MPD. Beliau seorang guru yang mengajar agama, fikih, sejarah, kebudayaan Islam dan agama kelas 6 di MI Alindo. Beliau mengajar agama dan menjabat wali kelas dari tahun 2017 sehingga beliau mengajar selama 7 tahun. Metode pembelajaran yang digunakan Bapak Ilham yaitu studi khusus, demonstrasi, dan discovery learning. Beliau menggunakan metode tersebut agar dapat mempermudah guru dalam menyampaikan materi terlebih berkaitan dengan materi agama. Seperti hal yang saya sebutkan tadi yaitu beliau mengajar agama fikih, sejarah budaya Islam, dan agama. Dan juga mendorong siswa dalam menyampaikan materi. Mohon maaf,
dan juga mendorong siswa untuk aktif menemukan sendiri pengetahuan dan konsep baru yang dapat digunakan jika menemukan solusi dari masalah yang terjadi di sekitar masyarakat. Jadi siswa didorong aktif untuk menemukan solusi dalam permasalahan di sekitar masyarakat. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran yaitu buku, PowerPoint, dan video pembelajaran. Beliau menentukan media yang tepat dalam materi pembelajaran tersebut, yaitu dengan cara 1 minggu sebelum materi disampaikan, guru menyimakkan bahan dan media yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Misalnya, di materi fikih kelas 6 tentang akibat pinjam meminjam barang tidak sesuai dengan akad, maka guru menggunakan metode studi khusus dan medianya menggunakan komputer atau HP untuk mencari artikel berita. Kemudian siswa membaca dan menganalisis berita tersebut sehingga siswa dapat mengetahui apa penyebab jika pinjam meminjam tidak sesuai dengan akad. Bisa juga guru menyampaikan video berita yang terkait tentang pinjam-pinjam misalnya dan lain sebagainya. Untuk mendorong siswa aktif dalam proses pembelajaran, beliau juga membuat sistem hukum dan sanksi bagi siswa. Selanjutnya, teknologi berperan sekali dalam membantu guru dalam pembelajaran, karena dengan bantuan teknologi guru dapat memperoleh informasi dalam materi yang akan disampaikan. Jadi teknologi juga penting dalam pembelajaran maupun pengajaran, terutama dalam mengajar agama khususnya yaitu fikih, budaya Islam, dan sejarah. Dan juga dengan adanya AI yang mulai berkembang, guru dapat membuat mini game atau puzzle dengan mudah dan berguna untuk daya pikir mahasiswa. Jadi daya pikir siswa juga digunakan dalam pengajaran beliau ini. Dalam mengimplementasikan teknologi, beliau tidak mengalami kesulitan khususnya yaitu fikih, sejarah, budaya Islam, dan sejarah. Dan juga dengan adanya AI yang mulai berkembang, guru dapat membuat mini game atau puzzle dengan mudah dan berguna untuk daya pikir mahasiswa. Jadi daya pikir siswa juga digunakan dalam pengajaran beliau ini. Dalam mengimplementasikan teknologi, beliau tidak mengalami kesulitan, tapi kesulitan dalam sarana dan prasarana yang kurang memadai di madrasah tersebut. Jadi hanya terbatasnya jumlah komputer, kurangnya roda internet yang hanya khusus digunakan oleh mahasiswa untuk pembelajaran. Belum tersedianya proyektor di setiap kelas, belum adanya katalog komputer atau tablet Android di perpustakaan untuk mengakses informasi tentang pelajaran atau materi. Jadi ketika guru tersebut dominan memakai teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik itu sendiri yaitu teori yang berpusat pada siswa sebagai seorang pembelajar yang aktif, sedangkan guru yaitu hanya sebagai fasilitator. Implementasi teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran dapat diterapkan dalam metode ceramah, diskusi kelompok, discovery learning, problem based learning, studi kasus, dan demonstrasi. Kesimpulannya yaitu penerapan teori belajar konstruktivisme di kelas memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran, karena teori ini menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman, interaksi sosial, dan refleksi. Untuk saran meningkatkan efektivitas belajar yaitu dapat dilakukan beberapa langkah. Yang pertama dapat dilakukan dengan menerapkan pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan project based learning. Selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam seperti video, infografis, atau alat digital yang membantu dalam memperkaya pengalaman belajar dan membuat materi lebih mudah dipahami, terutama bagi siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Selanjutnya dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, terbuka, dan saling menghargai
yang akan mendorong siswa untuk berpartisipasi lebih aktif dan meningkatkan partisipasi mereka. Dengan mengintegrasikan langkah tersebut, efektivitas belajar dapat ditingkatkan, menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi siswa.